Alhamdulillahilladzi a'adda jannata limanittaqoh wa a'addan naro liman asoh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya cintai, yang tergabung di Bi'ah Qur'aniyah PW Persis di Jawa Barat, sampai kepada tafsir yang saat ini insya Allah kita akan membahas 4 ayat saja dari surat An-Naba, yaitu ayat ke-17, 18, 19, dan 20 ya. Sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saroba. Baik, di ayat ke-17 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Inna yaumal fasli kana miqata. Sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Lagi-lagi ayat ini menjawab kepada orang-orang yang meragukan tentang hari kebangkitan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahkan menegaskan bahwa keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Seperti juga keputusan-keputusan yang lain ketika di dunia, Allah memberi keputusan seperti memberi takdir kepada manusia. Bahkan itu diputuskan sejak bayi itu ada di rahim ibunya. Dalam hal apapun diputuskan itu. Dan itu adalah jawaban juga kepada malaikat yang menunggu janin yang ada di perut ibunya itu. Yang seperti sudah dijelaskan pada waktu yang lalu. Nah, keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat, artinya sudah diputuskan, sudah ditetapkan. Maka di kitab Al-Maroghi disebutkan, Inna yaumal fasli kana miqata. Inna yaumal qiyamati waktun wa mi'adun. Bahwa hari kiamat itu, dan kita harus tahu bahwa kiamat itu terkadang dibagi dua ya. Bercerita tentang kiamat itu, satu kiamat yang menunjukkan bahwa dunia yang sudah Allah ciptakan begitu indah, begitu baik, kemudian akhirnya dihancurkan oleh Allah. Jadi hancurnya alam semesta itu disebut kiamat. Tapi ada lagi kiamat yang lain di mana itu menunjukkan bahwa ketika manusia sudah mati, kemudian Allah bangkitkan kembali, yaitu kehidupan sesudah mati, yaitu di akhirat tersebut. Baik kiamat yang di dunia, yang hancurnya alam semesta, baik kiamat yang alam yang sesudah kematian itu, maka tetap itu adalah waktun wa mi'adun, menunjukkan bahwa waktu itu ya diberikan kepada manusia, kemudian sampai kepada mi'adun. Mi'adun itu adalah tempat kembali, dan manusia itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa itu? Lil awwalina wal akhirina, baik orang-orang yang pertama diciptakan oleh Allah atau orang-orang yang terakhir diciptakan, semua pada akhirnya berkumpul di hari-hari itu di mana Allah akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Kemudian Allah membagi dua, mereka yang ada di alam akhirat itu dibagi dua. Yang pertama yuthabuna fihi, ada orang-orang yang diberi pahala oleh Allah, dan yang lainnya au yu'aqabuna, atau ada orang-orang yang diberi siksaan oleh Allah. Kenapa seperti itu? Karena Allah sudah menjanjikan semua itu di dalam Al-Quran. Entah berapa ayat yang menerangkan bahwa Allah akan memberi kebaikan kepada orang yang baik dan Allah akan memberi siksaan kepada orang yang buruk. Maka mereka melakukan di dunia juga dua hal seperti itu. Ada khairun, ada syarrun ya. Dan mereka akan terbalaskan. Di mana dibalasnya? Yaitu di hari yang tadi diragukan oleh mereka itu. Nah, bagi kita akan tahu benar bahwa jangankan di akhirat ya, di dunia juga kebaikan itu akan dibalas oleh Allah.
ya, karena kita mengenal ada hasanah fid dunya juga. Ada hasanah fid dunya, ada hasanah fil akhirah. Dan bagi kita berpikirnya ya, tentu ketika kita ingat hidup di dunia, maka kita wajib ingat hidup di akhirat. Karena hidup di akhirat itu adalah akibat dari apa yang kita lakukan ketika di dunia. Maka suka disimpulkan bahwa dunia adalah sebab, bahwa akhirat adalah akibat. Dan sebabnya ada dua, yaitu baik dan buruk. Dan akibatnya juga ada dua, baik dan buruk. Maka Allah menciptakan dua tempat juga. Yang pertama ada al-jannatu, yang kedua ada an-naru, ya. Kemudian ketika mereka sudah dibedakan, ini adalah calon penghuni surga, ini calon penghuni neraka, ya. Kemudian Allah susunkan, Allah membuat susunan-susunan untuk mereka, dalam artian Allah memberikan derajat bagi mereka itu. Kalau kita melihat derajat itu adalah katakan anak tangga, ya. Ada anak tangga ke-1, ke-2, ke-3, semakin tinggi ya. Dan derajat manusia pun seperti itu. Dia ada di posisi mana gitu. Sejauh mana dia mengamalkan ketika hidup di dunia, maka dia dapat posisi mana. Seperti juga kita ditawarin surga. Surga itu kan sama, itu ada tingkatannya. Nih surga ini, surga yang lainnya ada tingkatan-tingkatannya. Maka kenapa diciptakan seperti itu, bertingkat-tingkat, berderajat-derajat, karena Allah Maha tahu bahwa manusia pun punya derajat yang berbeda ketika hidup di dunianya. Kalau dari kedudukan saja kita mengenal ada Rasul, ya, ada Nabi, ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, ittiba tabi'ut tabi'in, ahli hadis, dan seterusnya, Pak, sampai ke ulama sampai ke kita juga. Nah, maka itu akan terlihat kita bisa mencapai derajat yang keberapa itu. Maka di sini disebutkan susunan atau derajat yang tadi itu bihasbi amalihim. Tergantung sekali kepada amalan-amalan mereka, bukan kepada kalau di dunia kan derajat itu dihitung dari hartanya, ya, dari kedudukannya, dia punya gelarnya seperti apa. Kalau di dunia itu yang dihitung. Tapi kalau di akhirat bukan, bihasbi a'malihim. Mereka diperlihatkan derajatnya itu di mana oleh Allah, itu adalah dengan ukuran amal-amal mereka. Jadi kita berpikir dari sekarang, jika kita ingin derajat yang mulia di sana, maka kita harus memilih derajat di sini di dunia, yang sekiranya Allah akan menyayangi kita, akan menaikkan kita ke derajat yang lebih tinggi. Dan ini ada satu ayat yang bisa menafsirkan ayat tersebut, yaitu surat Yasin, surat ke-36 ayatnya 159. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, gitu ya. Jadi Allah itu menyuruh berpisah kepada orang-orang yang berdosa. Kamu misah sana, jangan bersatu, jangan menyatu dengan ini. Karena apa? Ada orang-orang mujrimun, ada juga orang-orang mukminun. Maka mereka yang suka berbuat dosa ketika hidup di dunia, maka oleh Allah dipisahkan dari orang-orang yang beriman. Dan itulah yang menunjukkan bahwa mereka keberadaannya itu bihasbi a'malihim, tergantung kepada amal-amal mereka. Selanjutnya di ayat ke-18. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Di ayat ini menunjukkan adalah sangkakala yang kedua, karena sangkakala itu menurut para ulama ada dua. Satu sangkakala di mana Allah menghancurkan alam semesta, itu kiamat yang awal itu. Kemudian juga ada sangkakala ditiup kembali ketika Allah membangkitkan mereka dari kuburnya. Nah, maka di sini disebutkan ketika mereka dibangkitkan kembali, lalu kamu datang berbondong-bondong, ya. Fatatuna afwaja, datang berbondong-bondong. Nah, di dalam Al-Marogi disebutkan yauma yunfakhu fis-suri fatuhyuna wa tub'atsuna. Maka ketika hari ditiupkannya sangkakala itu, ya, fatuhyuna, maka kamu dihidupkan, wa tub'atsuna, dan kamu dibangkitkan. Nah, ini yang dibohongkan atau didustakan oleh orang-orang yang sebelumnya itu. Yang merasa ragu bahwa masa sih orang yang sudah menjadi tulang belulang kok bisa hidup kembali? Begitu mereka meragukannya. Tapi kalau Allah menjawab, itu sangat mudah jawabannya. Jangankan menghidupkan orang yang pernah hidup, bahkan yang tidak
pernah hidup sebelumnya, maka Allah hidupkan. Dan menunjukkan bahwa Allah itu Al-Muhyi, yang menghidupkan, maha menghidupkan, Al-Mumit, maha mematikan. Maka dengan peristiwa ini jelaslah Allah itu memang Al-Muhyi, Allah itu memang Al-Mumit. Ya, seperti itu. Nah, mereka itu dihidupkannya dan dibangkitkannya dari mana ke mana? Min kuburikum, dari kubur-kubur mereka itu. Jadi dari alam kubur mereka dibangkitkan, wa ta'tuna, kemudian mereka datang ke suatu tempat di mana orang-orang berkumpul di situ. Jadi nggak ada orang yang bisa sembunyi pada hari itu. Sembunyi, kemudian pergi kemana, begitu tidak bisa. Mau pergi kemana? Karena hari itu hari yang sudah ditetapkan oleh Allah, di mana orang-orang akan dikumpulkan. Maka kadang para ulama menyebut membaginya itu adalah alam mahsyar. Alam mahsyar. Jadi sesudah alam ba'ats tadi dibangkitkan, kemudian mereka berbondong-bondong menuju satu alam yang disebutnya alam mahsyar, yaitu tempat mereka berkumpul. Nah, di situ yang mengerikan. Kenapa mengerikannya? Allah akan bongkar semua yang pernah manusia lakukan semasa hidup di dunia, ya. Yang baiknya iya, yang buruknya iya. Tapi dibongkar tentang kebaikannya, pasti itu menjadikan kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang itu. Tapi ketika yang dibongkar itu adalah sesuatu yang buruk, maka di situ Allah akan memperlihatkan betapa hinanya mereka ketika hidup di dunia dan berujung ke akhirat itu, ya. Nah, maka di situ ada, dan mereka itu berkumpulnya dengan siapa? Disebutkan wa imamu kulli ummatin rasuluha. Ada yang menjadi pemimpinnya, ada yang menjadi imamnya. Siapa itu? Adalah imamu kulli ummatin rasuluha. Yang menjadi imam itu adalah rasulnya. Nah, lagi-lagi mereka akan menyesal, akan kaget karena apa? Karena mereka mendustakan Allah, mendustakan juga rasulnya. Kita tahu benar bahwa seperti apa mereka bencinya kepada Rasul pada waktu itu. Padahal sekarang dibuktikan oleh Allah, maka benar pemimpin itu ada. Siapa? Yaitu Rasulnya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasul itu seseorang yang diberi derajat yang mulia, diutus oleh Allah untuk menjelaskan apapun yang datang dari Allah. Sekecil apapun, sebanyak apapun disampaikan. Maka di sini kama qala subhanahu, seperti Allah juga berfirman di ayat yang lain, yaitu di surat Al-Isra, ya. Di surat Al-Isra itu adalah surat yang ke-17, ya. Surat Al-Isra itu surat yang ke-17, kemudian ayatnya ke berapa ya? Ke-71. Dibalik, ya. Kalau suratnya ke-17, ayatnya ke-71. Di situ dijelaskan. Aduh, ini hujan nih. Mudah-mudahan masih jelas suaranya. Yauma nada'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatila. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Nah, itu dia, ya. Setiap umat dipanggil dengan pemimpinnya, itu rasul-rasul itu. Dan kita nanti pasti insya Allah akan dipertemukan dengan rasul kita, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, ya. Dan mereka tidak akan dirugikan atau dizolimi sedikit pun. Di sini yang disebut itu adalah amalnya di tangan kanannya. Itu gambaran kebaikan. Karena sebenarnya kalau disebut tangan kanan, ada tangan kiri. Maka orang yang mendapatkan catatan dari tangan kanan itu mereka yang beruntung. Sedangkan orang yang menerima catatan dari tangan kirinya itu adalah orang yang merugi. Lagi-lagi, dua posisi, dua keadaan, kanan dan kiri. Kanan gambaran surga, kiri gambaran neraka. Terus bagaimana kita menentukan takdir kita masuknya kemana? Nah, ditentukannya bukan nanti, tapi sekarang ketika kita masih hidup di dunia. Di ayat yang ke-19 disebutkan wa futihatis sama'u fakanat abwaba.
Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Nah, di sini mulai disebutkan kondisi keadaan pada waktu itu seperti apa, ya. Maka dijelaskannya wan syaqqatis sama'u wa tasadda'at. Pada waktu itu langit itu belah, insyaqqat belah, ya. Kemudian tasadda'at itu kalau menurut bahasa artinya pecah, ya. Pecah belah. Jadi ada istilah retak, ada pecah, ya. Retak lebih ringan daripada pecah, tapi di sini digabungkan antara wan syaqqatis sama'u wa tasadda'at. Jadi hancur sehancur-hancurnya langit itu, ya. Pada sebelumnya Allah membuat langit itu sebagai teduhan, ya, bagi orang-orang. Kita semua dihidupkan di dunia ini beralaskan bumi dan beratapkan langit. Dan kita betapa merasa bahwa keadaan langit itu sangat bermanfaat bagi kita, yang Allah sendiri telah mengungkapkan bagaimana menciptakan langit itu dengan dahsyat, dengan mempesona, ya, menarik hati kita. Dan semakin kita melihatnya, semakin kita berucap Allahu Akbar, bahwa Allah itu maha besar dan bisa menciptakan apapun yang ada di depan mata kita. Maka di sini disebutkan waqad jaa nahwu hada fi ayatin katsiratin. Dan kita sudah menemukan ayat-ayat yang seperti ini, ya. Banyak sekali fi ayatin katsiratin, di ayat-ayat yang banyak, kaqoulihi, seperti ada ayat yang begini. Idas sama'ul syaqqat, ada. Itu ada di Insyikok, ya. Di Insyikok itu ayat surat yang ke-84 ayatnya ke-1. Ada lagi yang lain, idas sama'ul fatarat, ada. Itu Al-Infitor, surat yang ke-82 ayat ke-1. Dan ada lagi yang lainnya, wa yauma tasyaqqaqus samaa'u bil ghamam. Ini ada di surat Al-Furqan, surat ke-25, kebetulan ayatnya pun ke-25. Dan ketika kita perhatikan dari ayat ke ayat yang lainnya, itu kalau disimpulkan sama, bahwa langit itu oleh Allah dihancurkan, luluh lantak. Ada juga diterangkan sampai yang namanya bintang gemintangnya berjatuhan dan keluar dari porosnya masing-masing. Kemudian keadaan matahari, keadaan bulan itu juga dibahas, karena itu adalah benda-benda yang termasuk ada di langit tersebut. Jika langitnya saja oleh Allah dihancurkan, maka semua benda yang ada di situ ikut hancur pula. Maka di sini disebutkan ka'annahu yusolud idtirobun, yusolud tirobun fi nadomil kawakibi. Maka yang dihasilkan dari pecahnya langit itu menjadi idtirob itu bolak-balik, ya, goncang atau tidak diam, ya. Karena itu yang tempat yang biasanya oleh Allah didiamkan gitu, seperti bintang-bintang itu tinggal atau diam di tempatnya masing-masing. Pada waktu itu sudah berhamburan. Jadi akhirnya yang namanya aturan yang asalnya Allah menetapkan, ini bintang harus di sini, bulan harus di sini, matahari harus di sini. Pada waktu itu tidak lagi terjadi seperti itu, karena terjadi guncangan yang luar biasa itu. Maka pada akhirnya hilanglah langit itu, sampai disebut langit itu menjadi hilang. Kemudian yang tinggal ada illa masaliku wa abwabu. Melainkan meninggalkan ada jalur-jalur dan pintu-pintu pada akhirnya. Kita tidak bisa membayangkan sih seperti apa, ya. Itu ada tiba-tiba langit menghilang, kemudian ada jalur-jalur, ada pintu-pintu di situ. Wala yaltaqi fiha syai'un bi syai'in. Jadi berpisah-pisah, tidak ada yang satu bertemu dengan satunya lagi, jadi berserakan aja kemana-mana begitu. Nah, maka disebutkannya wadalika huwa khorobul alamil walwa, ya. Jadi itu adalah benar-benar terjadinya alam yang hancur luluh gitu, ya. Hancur luluh, alam yang begitu tinggi,
yang begitu hebat diciptakan oleh Allah pada waktu itu oleh Allah dihancurkan, maka kama yuhrobul kaunu sufla. Jadi pada akhirnya langit yang di atas sana jadi ke bawah dan paling bawah katanya. Jadi Allah menghancurkan semua itu dan akhirnya merata menjadi dengan bumi tersebut. Dan apalagi sesudah itu karena bumi itu sendiri pun oleh Allah dihancurkan pada waktu itu kan. Kita mengenal juga dengan kalimah-kalimah yang lain bagaimana Allah membolak-balikan bumi sehingga yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas, dan ini pertanda kembali menjawab kepada orang-orang itu. Dan Allah itu memang penguasa atau Tuhan semesta alam, bisa membuat alam yang Dia ciptakan menjadi seperti apa, dan Allah bisa melakukan semua itu. Dan di ayat ke-20, wasuyiratil jibalu fakanat saroba, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana, ya. Yang ini dahsyat sekali. Kenapa? Karena yang kita lihat, ya, gunung itu kan pada awalnya ketika Allah menciptakan, Allah menetapkan gunung itu di situ, tidak bergerak-bergerak, ya. Kalau menurut syair bahasa Arab itu, ya, ada seorang yang pembuat syair itu menyatakan, ya ajaban katanya, alangkah herannya, kaifa yu'sol ilahu, kenapa Tuhan itu dikufurkan, kenapa Tuhan itu didurhakai. Dan ke belakangnya ada walillahi, padahal milik Allah lah, kullu tahrikatin wa taskinatin. Padahal di muka bumi ini pemiliknya hanya Allah. Allah memiliki apa? Kullu tahrikatin wa taskinatin. Semua yang bergerak dan semua yang diam itu adalah milik Allah. Jadi sebuah pertanyaan yang tidak harus dijawab tapi harus direnungi. Pantaskah manusia kufur kepada Allah? Pantaskah manusia durhaka kepada Allah? Padahal di muka bumi ini baik yang bergerak atau yang tidak bergerak alias diam itu adalah milik Allah semata. Dan yang tidak bergerak itu diantaranya adalah gunung. Gunung itu tidak bergerak, tetapi tiba-tiba gunung itu bergerak, bahkan melayang-layang seperti benda yang sangat ringan. Dan itu digambarkan di beberapa ayat. Jadi kalau di sini wasuyiratil jibalu, dan gunung-gunung itu dijalankan. Jadi dia bisa berjalan. Padahal dulu itu kan ada di tempatnya, gunung itu tidak bergerak. Tapi pada hari kiamat di mana Allah menunjukkan betapa kuasanya Dia, maka gunung-gunung yang segede apa itu sampai berjalan, ada juga yang disebut melayang-layang, atau seperti kapas yang ditiup, atau seperti anak-anak yang berterbangan. Itu gambaran-gambaran bahwa Allah membuat ringan gunung-gunung tersebut sehingga orang-orang terbelalak kaget. Ketika dunia hancur kan, mereka sampai mengatakan, ada apa ini? Kenapa seperti ini? Nah, itu karena mereka tidak percaya, terutama bagi orang-orang yang dulu mendustakan tentang hari itu, maka dia terbelalak, mereka terbelalak dan menyebutkan benar bahwa ini adalah terjadi. Maka dijelaskan di dalam Al-Marogi, wasuyiratil jibalu fakanat saroba, itu adalah innal jibala latakunu fi dalikal yauma ala Innal jibala, sungguhnya gunung-gunung itu, ya, latakunu fi dalikal yauma, pada waktu itu tidak lagi seperti biasanya, gitu maksudnya. Tidak seperti biasanya. Kenapa? Itu karena tadi bergerak kemudian melayang-layang, ya. Dan betapa kita menggambarkan seperti apa kiamat kubro itu. Bahkan kita diberi gempa sedikit saja kemarin beberapa hari yang lalu, dan kita menjadi khawatir, kita menjadi panik, ya. Itu terjadi, ini apalagi hancurnya alam semesta itu. Maka di situ disebutkan keadaan gunung sudah tidak stabil lagi. Keadaan bumi pun seperti itu, ya. Maka ka'annaha sarobun yaro mimba'di. Kalau dilihat dari kejauhan itu seperti fata morgana gitu. Seperti fata morgana. Dari kejauhan seperti ada, ketika sampai ke situ ternyata tidak ada. Karena di sini ditambah faida korubat minhu lam tajid syai'a. Kalau itu mendekati faida korubta minhu. Korubta, ya, bukan korubat. Faida korubta minhu lam tajid syai'an. Andai saja kamu mendekatinya gitu, lam tajid syai'an, ternyata sesudah dekat yang kita lihat itu tidak ada.
Kenapa? Karena Allah sudah menjadikan langit itu ya seperti itu keadaannya, dihancurkan, berjalan-jalan, berterbangan ya. Dan kita juga akan melihat di ayat-ayat yang lain seperti ada kalimat yang wa humilatil ardu wal jibalu fadakkata dakkata wahidah. Ada yang begitu. Ada juga ayat yang lain wa takunul jibalu kal'ihnil manfush ya. Ada lagi di ayat yang lain wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha. Nah, ayat-ayat yang ini ya digambarkan oleh Allah tidak cukup satu tapi banyak sekali menunjukkan bahwa ayat menafsirkan ayat yang lain bahwa jangan lagi ada orang yang ragu tentang kejadian tersebut karena ada ayat berarti Allah bertanggung jawab untuk membuktikan apa yang diceritakan di dalam ayat tersebut. Maka kalau disimpulkannya itu ada juga di surat yang lain yang seperti ini. Wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Ya, marras sahab. Dan kamu akan melihat gunung-gunung itu ditiup angin. Masya Allah, gunung ditiup angin ya. Kalau saat kita melihat di muka bumi ini, gunung itu begitu tegak berdiri ya. Karena gunung itu disebut itu adalah tiang-tiang yang bumi itu tidak bergoncangnya. Kenapa? Karena dipasaki dengan gunung-gunung tersebut. Tapi Allah lagi-lagi memperlihatkan gunung tiba-tiba jadi bisa melayang-layang karena apa? Ditiup dengan angin. Jadi anginnya sebesar apa? Yang sehingga dengan angin itu yang namanya gunung menjadi seperti ringan dan padanya ditiup lewat saja lalu lalang di hadapan kita bahkan di atas kepala-kepala mereka di dalam ayatnya itu. Maka dengan demikian bisa disimpulkan bahwa 4 ayat ini ya memperkuat keimanan kita kepada Allah seharusnya dan menanamkan rasa takut yang luar biasa karena rasa takut itu sangat penting. Ketika manusia takut dengan Tuhannya, maka dia tidak akan macam-macam melakukan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Bahkan akan meninggikan iman dan ketakwaannya dan pada akhirnya benar-benar menjadi hamba Allah yang sejati. Ibu-ibu yang saya cintai yang tergabung di Bi'ah Quraniyah, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk saat ini. Insya Allah nanti kita akan kembali membahas yang sesudah ayat ini berarti ayat ke-21. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang disederhanakan karena kalau dibaca semuanya sepertinya waktunya tidak akan sampai. Jadi apa yang disampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya andai terjadi kesalahan ya. Mudah-mudahan dimaafkan. Baik kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.